Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita IPAS bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Topik yang terakhir yakni topik C tentang Indonesiaku Kaya Alamnya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo, kita belajar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis dan pengelompokannya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam serta aktivitas ekonomi yang ada di daerahnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami pentingnya penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Secara umum, sumber daya alam atau SDA dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Pengertiannya, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Contohnya, seperti tumbuhan, meliputi hutan, tanaman pangan, tanaman perkebunan, buah-buahan, dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Hewan meliputi hewan ternak, jenis ikan, satwa liar, dan berbagai jenis hewan lainnya, serta mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan lainnya yang memiliki manfaat bagi manusia. Karakteristiknya yakni dapat diperbarui jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, namun bisa habis jika dimanfaatkan atau dieksploitasi secara berlebihan. Yang kedua yakni sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Pengertiannya, SDA yang berasal dari benda mati atau tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya, air, matahari, tanah, dan barang-barang tambang seperti emas, perak, nikel, tembaga, besi, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis lainnya. Karakteristiknya yakni sebagian besar bersifat tidak dapat diperbarui, artinya jumlahnya terbatas dan akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Sumber daya alam juga dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yakni sumber daya alam yang dapat terus ada atau diperbarui dalam waktu yang relatif sangat singkat, seperti tumbuhan, hewan, air, dan energi matahari. Yang kedua, yakni sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika terus-menerus dieksploitasi, seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan berbagai bahan tambang dan jenis mineral lainnya. Nah, berikut merupakan contoh beberapa barang tambang dan pemanfaatannya, seperti minyak bumi, gas alam, aluminium, besi, dan tembaga. Dampak dan upaya pelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tetap harus bijaksana dan tidak berlebihan agar tidak merusak alam dan menjadi ancaman untuk kita. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak bisa memanfaatkannya secara bijak. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama, hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara liar dan besar-besaran. Penebangan tersebut untuk keperluan lahan, perkebunan, atau pembangunan pemukiman. Akibatnya, daerah resapan air hujan akan berkurang, sehingga
menyebabkan banjir dan tanah longsor. Upaya yang dapat kita lakukan yakni dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, yakni rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai sangat banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan sehingga dapat menyebabkan longsor, erosi pantai, dan banjir. Upaya yang dapat kita lakukan yakni reboisasi hutan bakau. Yang ketiga, lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang berada di dalam perut bumi. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerusakan hutan di daerah tambang, pencemaran udara, dan pencemaran air. Upaya yang dapat kita lakukan yakni pengambilan pertambangan atau bahan tambang secara bijak dan pengolahan limbahnya dengan baik dan benar. Yang keempat, terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti oleh pelestarian akan berakibat yang sangat fatal, yakni punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, pada ikan hiu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. Orang-utan karena hutan sebagai tempat tinggal, orang-utan tersebut dijadikan perkebunan, pemukiman, ataupun sebagai pabrik-pabrik. Dan tanaman cendana yang hampir punah karena dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa pelestariannya. Tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan secara terus-menerus. Namun, pelestariannya juga tidak mudah, sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Upayanya yakni menjaga habitat hewan dan tumbuhan tersebut, menghentikan perburuan liar dan penebangan secara liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, dan melakukan upaya penanaman kembali atau reboisasi. Kesimpulannya, selain itu kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan sejak dini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada generasi muda untuk melestarikan bumi kita. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.